Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Pramesti dari Prodi Akuntansi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji data kuesioner primer yang kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Faisal. Jadi sekarang kita share screen dulu. Oke, udah muncul. Yang pertama itu ada data primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Yang kedua ada data kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditunjukkan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Di sini ada uji SPSS untuk data primer. Yang pertama ada statistik deskriptif, ada uji kualitas data, ada uji asumsi klasik, ada uji regresi linear berganda, ada uji hipotesis, dan yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Yang pertama di sini ada data deskriptif, yaitu membahas tentang cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dengan kata lain, statistik deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Next, di sini ada uji kualitas data, yaitu uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid atau reliable, sebab kebenaran data yang dioleh sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Yang pertama di sini ada uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas. Uji validitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Pengujiannya itu dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation lebih dari 0,3, maka item pertanyaan tersebut valid. Jika diuji reliabilitas, yaitu pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujiannya itu dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6 pada tabel reliability statistik. Kita langsung ke SPSS-nya aja. Oke. Ini kita udah di SPSS-nya, di datanya. Tadi datanya kita buka dari file, seperti biasa ke open, data, dan cari data ini. Oke. Di sini itu ada nama, gender, kelas, B01 sampai B05 itu, B01 sampai B06 itu ada data variabel X1 yang menunjukkan pertanyaan tentang kemandirian belajar. Di sini ada M01 sampai M05 itu variabel X2 yang pertanyaannya mengenai motivasi berprestasi. Di sini yang ketiga ada W01 sampai W07, variabelnya itu Y, dengan pertanyaan mengenai prestasi praktikum software SPSS. Itu. Sekarang kita langsung ke variabel view aja. Di sini variabel view udah kelihatan ya, desimalnya juga udah 0. Nah, di value-nya itu karena kita mau ngasih keterangan nih B1 sampai W07 apa, jadi kita di sini kasih keterangan dulu. Kita lanjut tadi sampai di data value, kita masukin di sini karena kita nanti bakal kita jabarin jadi 5 data, jadi di sini kita isi dulu value-nya. Pertama itu sangat tidak setuju, jangan lupa di add. Yang kedua ada tidak setuju, jangan lupa di add juga. Yang ketiga itu netral. Yang keempat itu setuju. Yang kelima sangat setuju. Nah, kalau udah tinggal di okein, jangan lupa kita
terus di paste. Oke, kalau udah kayak gini, kita tinggal ke data view lagi. Karena kita mau cari data deskriptifnya, kita buka analyze, deskriptif statistik. Ini yang frekuensi. Kita langsung aja kita kontrol A. Namanya nggak usah dimasukin di sini, kita keluar lagi, kita ke statistik. Karena persentil waktu itu udah pernah kita cari tahu di video sebelumnya, jadi kita klik mean, median, mode, sum, standard deviation, minimum, variance, maksimum. Kita continue, kita okein aja. Oke, nanti bakal keluar output baru. Di sini ada frekuensi tabel dari B01 sampai W07 itu ada semua. Cara bacanya tuh sama seperti video-video sebelumnya. Kalau misalkan di sini ada nilai dari gender 171 plus 171, di B01 171 sampai W07 itu 170. Terus di sini bakal kelihatan juga mean, median, mode, standard deviation-nya semua bakal kelihatan. Jadi seperti itu cara nyari di data deskriptif. Sekarang kita mau cari uji validitas datanya. Nah, karena di sini itu belum ada jumlah dari data ini, belum ada jumlahnya, jadi kita harus cari dulu datanya. Cara carinya itu kita ke transform, kita ke compute variable. Di sini kan datanya ada dari B01 sampai W07 ya. Seperti ini, jadi kita harus cari dulu. Di sini kita tulis di target variabelnya total underscore B. Artinya kita mau cari nilai total dari B01 sampai B05 dulu. Kalau udah kita klik yang ini, jangan lupa ditambahin tanda tambah. Tambah B03. Tambah B05. Oke. Kalau udah langsung di okein aja. Kita lanjut lagi ke transform lagi, ke compute variable lagi. Di sini kita ganti jadi total M. Ini kita hapus dulu, kita buka M. Masukin seperti tadi, caranya masih sama. Masukin dulu semuanya. Oke, kalau udah di-okein lagi, kalau udah di-okein, kita langsung ke transform lagi, ke compute variable lagi. Kita ganti jadi total W. Ini kita hapus dulu. Jangan lupa dimasukin seperti tadi, caranya masih sama. Sampai W07. Oke, kalau udah kita okein lagi. Oke. Ini udah selesai. Nanti di sini bakal kelihatan jumlahnya, jumlah nilainya itu semua bakal kelihatan. Gitu. Kita lanjut lagi, tadi udah sampai di sini. Kalau udah kayak gini, datanya juga udah kelihatan, kita ke variable view. Di sini bakal kelihatan nih total B, total M, total W. Di sini kan labelnya masih kosong ya. Kita isi. Di sini ada pendirian. Di sini ada motivasi. Prestasi. Di sini kita isi prestasi.
Oke, kalau kayak begini, kita tinggal cari uji validitas. Caranya kita ke analyze, ke scale, ke reliability analysis. Nah, karena di sini kita mau cari nilai B01 sampai B06 dulu, kita cari. Kita masukin semua datanya. Kalau udah kita ke statistik. Jangan lupa dicentang nih yang scale if item delete. Continue. Oke. Oke, kita ulangin lagi scale reliability analysis karena ini tadi udah. Jadi Ctrl A aja, kita masukin ke sini lagi. Terus kita masukin yang M 01, 02, 05. Udah kita ke statistik. Ini jangan lupa dicentang lagi yang scale if item delete. Continue. Oke. Oke, kalau udah kita ulang lagi sampai ke W. Ini. Yang W dimasukin. Sorry. Oke, kalau udah, ini jangan lupa dicentang lagi. Kalau udah di continue, oke. Oke, sekarang mau share screen ini dulu. Oke, di sini udah kelihatan ya nilai dari sebentar. Oke. Di sini ada cache processing summary, ada reliability statistik sama item total statistik. Di sini cache processing summary-nya udah kelihatan ya nilainya di sini ada 171, totalnya juga 171. Kita lanjut tadi ke output-nya. Ya, di sini udah kelihatan ya. Cache processing summary, statistik, item total statistiknya juga udah kelihatan semua. Di sini kelihatan nilainya 171, reliability juga kelihatan. Nah, gimana sih cara cari uji validitasnya? Oke, di sini ada corrected item total correlation. Kayak seperti yang tadi kita baca di PPT-nya. Kalau misalkan nilainya lebih dari 0,3 berarti uji validitasnya tuh valid ya. Nah, bisa kita lihat di sini semua nilainya itu lebih dari 0,3. Kayak di sini di B01 nilainya itu 0,617, di B02 0,616. Jadi semuanya lebih dari 0,3. Tuh. Oke, sekarang kita mau cari pakai tabel R coba ya. Di sini kita ingat dulu nilainya ada 171, kita bandingkan nanti valid atau tidaknya. Jadi kita langsung share screen lagi aja ke tabel R-nya. Oke. Di sini itu kita pakai nilai signifikannya 0,05 ya, seperti di uji tutel yang kemarin. Kita ingat tadi nilainya itu 171 ya. Kita cari ini 171. Oke, ini udah ada ya nilainya di sini. Di sini nilai udah ada 171. Nah, yang di kolom 0,5 tadi itu nilai 171 itu dapat di angka 0,1493. Coba kita lihat di outputnya tadi. Bisa kita lihat di sini di corrected itemnya itu melebihi angka 0,1493. Jadi nilainya tuh valid ya, diuji validitasnya tuh valid. Sekarang kita beralih ke reliability statistiknya di sini. Kita lihat di Cronbachh alfanya di sini 0,767 seperti yang kita lihat di PPT tadi. Kalau dia uji reliabilitasnya itu melebihi angka 0,6 maka uji reliability-nya itu valid.
Di sini bisa kita lihat ini melebihi 0,6 ya. Gitu. Jadi kita lanjut ke sini. Ini ada data yang M tadi, seperti biasa, di case processing summary-nya itu nilainya masih sama, 171. Di uji reliability-nya juga, di sini bisa kita lihat nilainya itu 0,818, yaitu melebihi 0,6, yang artinya data reliability statistiknya ini tuh valid. Kita bisa lihat di item total statistiknya juga di corrected item total correlation-nya, di sini itu lebih dari 0,3 semua ya. Di sini di M01 sampai M05-nya itu melebihi melebihi angka 0,3, yang artinya uji validitasnya juga valid di corrected item total correlation. Seperti yang tadi di tabel R juga valid ya, karena di sini melebihi 0,1493. Gitu. Sekarang kita ke data W01 sampai W07. Oke. Di sini udah kelihatan case processing summary-nya masih sama seperti data yang tadi. Di sini reliability statistiknya kita bisa lihat di crown batch alpha-nya juga. Di sini nilainya itu 0,778 yang artinya lebih dari 0,6. Kalau di item total statistiknya di uji validitasnya itu di corrected item total correlation-nya itu melebihi data 0,3 semua ya di sini. 0,451, 0,567. Jadi semuanya itu melebihi 0,3 yang artinya datanya itu valid. Dan di sini juga melebihi angka seperti di tabel R tadi, yaitu 0,1493. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah-salah kata dan salah dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.